Rajaku. Iya Tuhan, sama seperti Musa di kemah pertemuan yang berkata, aku tidak akan melanjutkan perjalanan ini kecuali Tuhan menyertai. Dan ini yang kami minta pada kesempatan ini. Sertai kami sekali lagi. Supaya kami boleh lanjutkan perjalanan hidup kami sampai pada tujuanmu. Berbicaralah sekali lagi. Karena firman tidak pernah salah. Karena firman selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan untuk itu kami datang ya Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami. Kami buka hidup kami. Hati kami. Berbicaralah sekali lagi. Karena firman-Mu menyembuhkan. Firman memulihkan. Firman membawa kami sampai pada tujuan-Mu yang digenapi. Dan untuk itu kami datang saat ini. Kami percaya semua yang dari Tuhan saja yang digenapi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang berbuat ini dan itu. Setiap orang harus lakukan sesuatu. Bahkan pada era modern ini, orang yang seolah-olah tidak berbuat sesuatu pun sebetulnya sedang berbuat sesuatu. Kalau dulu berbuat sesuatu harus kelihatan fisiknya melakukan sesuatu. Sekarang dengan teknologi sambil duduk pun orang bisa melakukan sesuatu. Dan berbicara berbuat ini dan itu. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya kami akan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hidup yang penuh rencana itu seperti uap. Harusnya hidup seseorang itu menjadi sejarah yang baik. Karena orang benar meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Tentunya warisan bukan sesuatu yang menyusahkan. Warisan harusnya sesuatu yang baik untuk kelanjutan hidup regenerasi. Saya baru beberapa waktu yang lalu, saya lupa nonton yang pasti kalau nggak salah bukan Netflix ya. Ini film Indonesia sangat ringan, judulnya Gara-gara Warisan. Malam itu saya lagi nggak pengen berpikir keras, jadi saya cari tontonan yang ringan. Tapi rupanya film Indonesia yang dianggap ringan, ternyata makin kesini makin bijaksana memberi pesan. Di akhir film itu sebelum bagian yang terakhir, di sana kalimat yang saya cuplik ya tidak pas, tapi paling tidak esensi daripada kalimatnya mengatakan bahwa warisan itu bukan dibagi untuk berpisah. Warisan itu dibagi untuk bersatu. Ya walaupun banyak gara-gara warisan jadi pecah.
Tapi harusnya warisan itu menyatukan. Nah, setiap orang hidup, kalau Yesus belum datang, maka Anda dan saya yang harus masuk ke tempat penantian. Dan untuk masuk ke tempat penantian, jalurnya kematian. Dan bagaimana orang percaya itu mati, sesungguhnya tidak penting. Karena bagaimana orang percaya hidup, itu yang penting. Karena banyak kali orang menghakimi, ibadahnya bagus, pelayanannya baik, matinya kok kesambar kereta. Kenapa kok bisa matinya kecelakaan? Nah, kalau saya mau tanya balik, bagaimana dengan para rasul yang matinya ancur-ancuran? Dirajam batu, dibakar, dibunuh massa, apa mereka terkutuk? Makanya kesimpulannya adalah bagaimana orang percaya mati, itu enggak penting. Tapi bagaimana cara Anda dan saya hidup, itu yang penting. Dan itu akan jadi warisan. Nah, sebelum itu menjadi warisan, Anda dan saya yang menjalaninya. Yakobus bilang bahwa hidup ini seperti uap. Tapi rupanya hidup orang seperti uap itu tidak untuk semua orang. Durasinya memang. Karena banyak kita seringkali berbincang-bincang di samping peti mati saudara, keluarga, sahabat. Dan kita yang masih hidup ini berbincang di samping peti matinya dan bilang, kayaknya kemarin kita masih ngobrol ya. Kemarin masih main badminton sama-sama. Dia ini orangnya pendiam. Diam-diam mati. Ya. Mendadak sekali. Kayaknya baru kemarin saja. Ya memang tidak ada kematian yang diatur jadwalnya seperti jadwal khotbah. Karena saya percaya nggak ada yang kita janjian ya. Ada yang mau mati minggu depan? Ya biar tim penggembalaan bisa atur waktunya. Siapa yang urus untuk ibadah perkabungan, ibadah untuk pemakaman. Nah rupanya hidup seseorang nggak menjadi sejarah yang baik. Dan itu yang dibilang seperti uap. Kalau bicara mendadak itu perkara jadwal Bapak Ibu. Karena ada orang yang sakit banyak tapi nggak mati-mati, ada. Sampai akhirnya gereja diminta untuk doa penyerahan. Saya sendiri agak mempertanyakan sebetulnya sakramen doa penyerahan. Ya. Karena memang bagaimana ya di Alkitab juga enggak ada. Doa penyerahan itu sepertinya menyuruh orang ini cepat mati secara halus. Ya. Ya. Dibawalah anggur, dibawalah roti, mari kita perjamuan kudus, makan Pak. Ya cepat ya Pak ya gitu. Ada yang sudah doa penyerahan 2 kali tapi memang tidak mati-mati. Ya. Jadi repot juga. Ada yang enggak diserahkan, mati dia. Ada, jadi memang ada pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, meninggal dunia kemudian. Ya tapi itu dia, tidak perkara tua, tidak perkara muda. Karena memang ada yang masih muda, produktif, mati dia. Ada yang udah opung-opung, enggak mati-mati, ada. Ya, sampai mau ditanya juga enggak tega, kapan opung? Apanya? Matimu, kan enggak mungkin juga kan. Ya, aduh. Udah opungnya mulut rica-rica, gak mati-mati katanya kan, nah, repot ya. Hidup yang penuh rencana itu, sesungguhnya itu yang dikatakan seperti uap. Gak berdampak. Hidup yang jadi warisan itu berdampak. Makanya ketika keluarga besar itu melakukan kunjungan ziarah. Orang Kristen bolehkah lakukan ziarah? Enggak apa-apa. Tapi kalau dibilang itu bagian dari menghormati orang tua, sebetulnya enggak juga. Karena yang dihormati sudah mati. Kalau mau mengasihi orang tua, mau menghormati orang tua, selagi duka itu, yang anaknya mati paling kencang orang tuanya mati, yang nangisnya paling heboh, biasanya itu yang bikin mati itu. Ya. Iya. Karena terlambat dia mengasihi kan. Terlambat dia menghormati, nangis-nangislah dia, dipukul-pukulinlah peti itu kan. Cepat kali lah kau mama katanya. Ya. Tapi ya itulah ya. Ketika ziarah sebetulnya orang Kristen itu sedang
melakukan sebuah informasi dan impartasi sejarah dari orang tua-tua yang sudah mati kepada regenerasi. Paling tidak yang disampaikan kan nilai-nilainya. Opungmu ini dulu tukang kasih makan orang. Makanya hari ini kalian juga terpelihara hidupnya. Lanjutkan itu, jangan pelit-pelit. Ya, kalau ke pesta kalian gak usah bawa plastik, dengar. Ah, itu kan diimpartasi pesan itu kan. Gitu kan? Ya. Iya, kadang-kadang tragis saya melihat. Ya. Waktu ibadah kami itu pakai hotel. Karena hubungannya pemilik hotel dengan saya. Jadi awal-awal dulu tahun 2000-an 10 begitu, 2008, 2009 ya itu sekitar itu. Pemilik hotel setiap kali Natal, ya penggembalaan saya mau Natal dia bilang, berapapun jemaatmu pakai ballroom itu free, kami siapkan 1000 packs makanan. Pokoknya pastor you urus ibadah aja, tapi 1000. Nah, sementara waktu itu jemaat kita juga 100 nggak nyampe. Ya. 1000 dia kasih. Ya. Itu terus sampai beliau meninggal. Terus begitu. Nah, undang paling jago dari semua relasi yang saya undang. Itu paling hebat tembus di angka 600 orang. Tapi saya punya gacoan bagaimana caranya 1000 packs itu nggak sia-sia. Saya undang paduan suara orang Batak, aman itu. Cuma 30 orang mereka, kelar bersih. Ya, ya nggak apa-apa lah saling memberkati kan. Ya, dia angkat di piring, saya satu kali, di tahun ketiga tapi saya nggak nyimak dari tahun pertama. Tapi tahun 1, tahun 2, saya punya tim penggembalaan bilang, Bapak Pagem mesti lihat bagaimana metodenya. Saya bilang macam mana rupanya metodenya. Bapak mesti lihat dulu, susah kami cerita katanya kan. Memang tiap tahun saya undang ini. Dari ina-ina mana, paduan suara, dari bapak-bapak mana. Pokoknya tapi yang pasti kalau undang kaum bapak pasti kaum mama juga mau ikut. Ya, jadi udah memang ngeri metodenya. Ya. Tasnya memang si Yves Saint Laurent, Anda jangan bacanya Yves Saint Laurent ya, salah. Itu bacanya Yves Saint Laurent. Loh serius saya itu bahasa Prancis bacanya. Memang tasnya begitu, dia ambil piring, tas dia pegang, dia ambil semua lauknya. Saya coba menyimak tahun ketiga itu. Macam mana lah metode mama-mama ini kan. Dia ambil semua lauk, rupanya di tas sudah mengangap. Itu plastik itu. Vup katanya, 1 kali hilang. Saya bilang, oh ini dia yang bikin 30 orang bisa habiskan jatah 300. Ya, dan itu berulang. Jadi ada season 1, ada season 2. Tapi ya oke lah, enggak apa-apa. Ya, tapi paling tidak semoga itu dibagikan kepada yang perlu. Ya kan? Yang bikin Natal gereja Anda, tapi yang makan orang 1 RT, puji Tuhan. Enggak apa-apa dong, ya kan kasih makan orang banyak. Nah, paling tidak kalau ziarah kan bisa cerita itu kan. Opungmu tukang kasih makan orang. Jadi kalian juga jangan pelit-pelit sekarang. Bagilah, kan begitu ya. Gitu. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, ya, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu sama aja seperti uap ya, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sesungguhnya Alkitab itu sedang mengatakan bahwa seluruh hidup umat manusia itu seperti uap. Namun untuk perkara yang satu ini, manusia yang berpegang pada kondisi hanya akan berujung seperti uap. Sebentar saja lalu lenyap. Karena itu
yang disebut tadi berpegang pada kondisi, di mana muncul ide-ide dalam hidup ini, tapi pondasinya dari kondisi. Ya, saya lanjutkan, dari mana datangnya semua ide-ide dalam kehidupan manusia yang disebut dari pondasinya kondisi, itu begini. Kita buat rencana berdasarkan kegagalan yang pernah dialami. Nah, baru kita buat rencana. Hati-hati dengan mental ini enggak benar. Ibu, Anda pakai perhiasan, Anda beli perhiasan boleh, tapi ingat mentalnya jangan mental yang nomor satu ini. Karena orang beli perhiasan, mental miskin repot juga dia. Ya. Karena Anda punya saving itu kan bisa di properti, saham, tentunya tradisional saham ya. Saya sendiri menghindari saham-saham yang nggak jelas. Tradisional saham itu Anda pakai odol, itu brandnya apa, sikat gigi Anda brand itu udah jelas, itu udah ada. Mie instan yang Anda makan, nah itu udah jelas-jelas itu trade-nya. Ya. Dan emas, itu juga bisa jadi Anda punya saving tapi ingat, harusnya savingnya warisan. Kalau kegagalan yang pernah dialami menjadi pondasi, Anda pasti bikin rencana ngawur. Banyak orang beli emas supaya kalau nanti butuh uang bisa dijual, itu miskin mentalnya. Miskin. Anda beli perhiasan dengan trade yang bagus di masa depan. Kalau kau mati itu buat anak cucumu, bisa. Jadi berkat itu. Harusnya begitu. Ada lagi situasi. Dia pelajari situasi itu. Tapi ingat, kemampuan Anda mempelajari situasi tidak menjamin masa depan Anda baik. Ya. Mungkin kita jadi orang yang cukup peka untuk baca situasi. Tapi ingat, keselamatan bukan jaminan buat orang-orang yang jago baca situasi. Ya. Saya suku Batak, kami jago baca situasi. Ya, orang Tionghoa boleh jago, kalian dagang, punya toko elektronik, punya pabrik. Tapi yang pegang uang besar di bangsa ini orang Batak. Karena banker pertama itu orang Batak. Bukan orang yang sekolah lagi, inang-inang. Makanya ada yang namanya Bang Inang-inang kan. Ya, Pardalan Hepeng orang bilang. Dia punya duit 100 ribu, dia jalankan gimana caranya di 300 ribu. Itu bankir pertama di muka bumi Indonesia ini. Ya, ya. Memang kami jago baca situasi. Ya, orang Batak. Boleh Toyota, apalagi Honda, Jepang jago bikin mobil. Tapi mereka nggak pernah temukan teknologi tambal ban. Kami penemunya. Mau lobang berapapun ku tambal, kan begitu ya. Kalau perlu nggak lobang ku lobangin biar ditambal. Ya, ya. Kondisi hidup yang penuh perencanaan seperti Uap itu karena dia pondasinya karena kondisi. Kondisi peluang yang memaksa. Itu juga nggak jaminan. Ya peluangnya begini ya. Kan nggak semua peluang itu jatah Anda. Datanglah COVID kemarin. Semua berbondong-bondong bisnis masker. Ya. Ini aja saya nggak tahu. Kenapa kok WHO belum tetapkan jadi bukan pandemi lagi, jadi ini endemik. Saya nggak ngerti. Apakah desakan dari pengusaha yang punya pabrik masker seluruh dunia? Ya, nggak paham juga sih. Ya. Tapi kan nggak bisa semua Anda ikut-ikutan. Tuhan nggak pernah salah titipkan berkat ke tiap orang kok. Ya, nggak pernah salah. Jadi jangan aji mumpung gitu loh. Ah ini kondisi, ini ya. Apa yang kemarin-kemarin kurang laku tuh apa sih? Sepatu. Memang juga alami industri sepatu. Orang bisa beli tapi nggak tahu mau pakai kemana. Kan begitu. Garment, kain. Orang bisa beli tapi nggak tahu mau pakai kemana, akhirnya nggak dipakai.
Tapi udah mau selesai lah ini, nanti ada waktunya tahun ini pun orang beli kain lagi. Ya, masa nggak beli? Mau sampai kapan orang nggak pakai baju? Ya, ya. Ada masanya kan begitu. Makanya jangan kepegang sama kondisi terus kau bikin rencana. Lalu kemudian apa lagi? Perhitungan. Perhitungan yang berdasarkan kemampuan diri. Dengar ini. Ada banyak orang yang di blessing Tuhan menjadi kaya tanpa pendidikan yang tinggi. Ya, jangan jadikan patokan. Cita-cita anak kau atur. Walaupun namamu si Mangatur, Pak. Ya. Jadi dokter kau nanti ya bisa begini, jadi ini, jadi apa? Kita kan sibuk dengan insinyur yang sekarang sudah tidak ada lagi titel itu. Dokter dan musim berubah. Hari ini YouTuber duitnya lebih banyak dari dokter. Musim berubah. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Karena setiap detik dalam kehidupan ini selalu ada yang disebut dengan force major. Hal-hal yang tidak terduga, yang tidak bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Terus kita munculkan satu kata dalam kamus kehidupan kita. Masalah. Sesungguhnya masalah adalah kata yang harusnya kita buang dari kehidupan kita orang Kristen. Apa sih yang Anda dan saya sebut masalah? Biasanya yang pertama adalah sesuatu yang terjadi di luar perkiraan waktu Anda. Begitu kan? Saya nggak prediksi loh, terjadi sekarang. Di luar waktumu, kau bilang, ini masalah ini. Apalagi? Sesuatu yang di luar kendali kau. Dan kau katakan itu, ini masalah ini. Atau sesuatu yang Anda tidak kuasai, Anda bilang, ini masalah. Apalagi yang kita sebut masalah? Hal-hal di luar jangkauan Anda dan saya, kita sebut, ini masalah. Apalagi yang kita bilang masalah? Kok terjadi? Gak terjadwal ini. Kalau terjadwal bukan surprise namanya. Sesungguhnya apa yang Anda dan saya sebut masalah, hanya pintu gerbang untuk Anda melihat mujizat. Sesungguhnya itu yang terjadi. Tapi kita ini gak peka, jadinya pekok. Nek jenengan pekok, dadi nek goblok. Kristen berdoa tapi goblok, ngeri loh. Ngeri. Percaya mujizat tapi atur Tuhan untuk bikin mujizat. Kau pikir siapa yang Tuhan, siapa yang kau? Tadi di ibadah pertama saya bilang, salah satu kata di kamus orang Kristen yang harus dibuang adalah pergumulan. Kita bergumul mendoakan sesuatu, padahal kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penjawab doa. Kita berdoa, dia menjawab. Dan sudah pasti doa Anda dan saya sudah dijawab. Masalahnya kan kita nggak suka sama jawabannya. Jadi kita doakan aja lagi, kita doakan aja lagi, kita doakan aja lagi, kita doakan aja terus. Makin keras kita berdoa, teruslah kita ucapkan doa itu, teruslah kita perkatakan. Lebih gila lagi kita katakan itu adalah confess iman. Inilah confess iman, ku perkatakanlah terus, ku perkatakanlah terus, ku perkatakanlah terus. Saya ada teman lama yang berapa tahun lalu baru kami bertemu. Dalam pertemuan itu sampai hari ini saya mendampingi dia. 7 tahun stroke. Ya. Ini kawan dari zaman dunia jahiliyah. Ya. Jadi saya dulu dalam bekerja, pekerjaan saya nggak punya teman, saya nggak punya tim. Karena pekerjaan saya berbahaya. Siapapun yang jadi tim saya, dia bisa tikam saya dari belakang. Jadi kalau saya kerjakan sesuatu dulu itu saya sendiri. Nah kalau udah selesai proyek yang ini, saya mau santai. Nah saya punya teman-teman untuk santai. Nah ini salah satu bestie kalau santai. Ya. Berkelahi bareng. Beberapa kali dia selamatkan nyawa saya dalam perkelahian. Itu dulu
Kalau dia lakukan tendangan itu bisa jarak kurang dari setengah meter, dia bisa tendang orang kaki terbalik, pap, pukul 1 kali. Ya. Ketika stroke, jalan pengcot udah. Ya. Ini adalah tahun ke-8 dia. Kemarin istrinya ulang tahun, saya dengan istri jamu mereka. Ya, Anda juga harus punya budaya itu ya. Kalau ada kawan ulang tahun, traktir mereka makan. Bukan kau yang minta makan dari dia. Karena itu gak sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan bilang anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti. Amin. Tapi kalau ada yang ulang tahun, traktir dong. Miskin kau. Ya. Kalau ada yang ulang tahun, kau yang traktir. Kan begitu aturan mainnya ya. Dia tanya ulang-ulang. Dia tanya ulang-ulang. Kapan saya sembuh? Kapan ya? Dan awal-awal Januari kemarin dia bilang dia sempat stres. Saya bilang kenapa? Karena saya mengimani 2022 berakhirlah sakit saya. Saya bilang memang sudah beres sakitmu. Yang bilang kau belum sembuh siapa? Lah saya jalan masih begini. Masih bagus kau bisa jalan. Masih bagus kau nggak buang air kecil pakai kateter. Masih bisa berdiri kau kencing. Udah sembuh, cuman ini dampaknya. Sembuh yang kau mau, jangan kau atur Tuhan itu yang kayak gimana. Bisa jalan, bisa duduk, walaupun per 1 jam pegel dan harus berdiri lagi, tapi masih bisa berdiri sendiri kan. Sekarang udah gak pakai tongkat, tapi kadang ini dia, yang kita mau atur-atur Tuhan itu. Jadi tambah susah hidup ini. Yang kedua, berbuatlah apa yang Tuhan kehendaki. Saya nggak mau ngajarin Bapak Ibu untuk yuk hidup ini mengalir yuk. Tidak. Karena hidup mengalir itu tidak sesuai firman. Karena Anda dan saya diberkati supaya hidup kita terus naik bukan turun. Air cara kerjanya turun bukan naik. Air ada, air mancur Pak. Air mancur pun habis mancur turun lagi dia. Ya. Jangan ngeles kau. Ya. Air itu apapun kondisinya, dia akan cari dataran terendah. Tuhan gak bikin hidup Anda kayak begitu. Tuhan mau hidup Anda itu terus naik. Jadi jangan pahami khotbah ini dengan pemahaman, oke Pak Pendeta, berarti kita gak perlu bikin rencana ya. Yang penting kita ngalir aja. Bukan pasif. Anda kalau baca perikop yang kita baca tadi, di akhir kalimatnya ada. Siapa yang tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi dosa ada 2 karakter. Satu dosa yang aktif, satu dosa yang pasif. Rupanya orang juga bisa dalam keadaan pasif berdosa. Bisa dalam keadaan aktif juga dia berdosa. Karena itu Yakobus 4 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apapun yang Anda mau lakukan, yang paling penting dari segala perencanaan yang kau anggap baik dan tujuannya adalah Tuhan. Yang jadi masalah adalah ketika manusia membuat perencanaan oleh karena memegahkan diri dalam kecongkakan. Kalau dia bukan memegahkan dirinya, dia memegahkan orang yang bisa membantunya. Rusak hidupmu. Gampanglah, masih ada saya punya koko bisa tolong saya. Kalau koko saya enggak bisa tolong, cici saya tolong. Ya, atau soso saya tolong nanti. Ya, kalau ii saya enggak bisa tolong, ya nanti sampai tolong siapa pun tolong siapa enggak tahu lagi.
Masih bisa ngutang sama, nanti saya masih punya tulang, saya masih bisa. Mau yang mana lagi? Kau punya anggota DPR, kawanmu. Kau punya pejabat, kawanmu, dengar baik. Besok pagi habis gosok gigi mati dia, habis kau. Habis kau. Karena nggak ada yang tahu kok. Di kelurahan Anda bisa punya kenalan orang dalam, di sorga nggak bisa. Ada yang punya kenalan orang dalam di sorga? Kenalin gue. Ya. Setelah Anda dan saya mengejar kehendaknya, baru kita ini berbuat ini, baru kita berbuat itu. Ya. Coba di next lagi bahannya. Yang dimaksud ayat ini kehendaknya adalah bukan tentang prediksi situasi. Bukan. Anda jangan tergila-gila dengan nubuat ya. Kekristenan ini kadang pengajaran serong, mulai serong kanan, serong kiri mengerikan. Ya. Kemarin ini ada di sebuah ibadah, dia taruh kotak di depan, siapa mau dibuatkan, taruh. Dia nggak bilang taruh duitnya, bahasanya emang keren. Taruh benih ikat janjinya dengan Tuhan, sedap. Minta duit aja lu ujung-ujungnya ya kan. Nanti siapa taruh dinubuatkan, siapa taruh dinubuatkan. Kadang-kadang cuman gini, selama populasi orang goblok nggak berkurang, bertambahlah praktek sihir itu, kan begitu kan? Ini si oto-oto ini sebetulnya. Saya makanya paling sebel kalau di mana ketemu orang terus, Pastor, coba lihat muka saya, kira-kira Tuhan bicara apa? Itulah muka kau, mau bicara apa lagi Tuhan? Apalagi mau kau ngomong sama mukamu, memang begitu. Ya, ini loh orang-orang gila nubuat ini loh, aduh. Ya, sekarang eranya Anda hidup masuk ke dalam rancangan Tuhan supaya apa yang dinubuatkan di masa lampau terjadi dan Anda masuk dalam agenda itu. Itu loh sekarang. Bukan bikin kisah baru. Ya, kira-kira apa? Ya. Keong. Ya. Perlambat saja langkahmu dengan cara-cara begitu. Nggak ada. Yang dimaksud kehendaknya di sini adalah kita tetap berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, ketemu situasi, Anda responnya pakai cara Tuhan, gitu loh. Ketemu situasi, Anda sikapi karena yang namanya bersyukur itu kan bukan tentang mulutmu ngomong syukur kan. Ya, syukur diulang-ulang. Dulu ada orang belajar bahasa roh, diajar ngomong pakai haleluya. Pokoknya bilang aja haleluya ulang-ulang. Rupanya diajar begitu sama gembalanya. Duduk pula singkoh ini di sebelah saya. Pening aku dengar bahasa rohnya. Haleluya, luya, 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 luya. Udah mau kubalas. Lu ya, gue ya, lu ya, haya, ya. Ya. Kemana khotbah kita ini? Ya. Berbuatlah apa yang Tuhan inginkan. Anda bikin rencana, ya bikin aja. Tapi apa yang Tuhan inginkan, kalau saya bilang apa yang Tuhan inginkan, lagi-lagi bukan Anda semedi, bukan. Tapi coba loh, tujuannya itu Tuhan dimuliakan. Pola-polanya adalah pola-pola dan cara yang gak bikin Anda jadi bermusuhan dengan Tuhan, gitu kan. Aduh, coba di next. Nah, kegagalan itu harusnya bukan pelajaran yang menjamin dalam bersikap berikutnya dalam hidup. Bukan jaminan itu. Ya. Makanya ada yang bilang pengalaman itu guru yang paling berharga. Ya, kalau Anda cerdas, Anda nggak belajar dari pengalaman Anda belajar dari pengalaman orang, cerdas kau. Kalau memang kesalahan itu adalah guru terbesar, berarti kalau mau lebih hebat lagi, jangan bikin salah dulu baru belajar. Karena banyak orang yang bikin salah. Belajar aja dari mereka yang udah pernah bikin salah. Kenapa harus kau yang buat salah dulu, baru kau belajar. Situasi itu nggak bisa dapat jadi ukuran, situasi nggak bisa jadi nilai dari perbuatan. Nggak bisa. Nanti ujung-ujungnya Anda akal-akalan. Suap nggak boleh. Gratifikasi
itu normatif. Ya, ini YouTube masuk nih, ini saya ngomong ini normatif. Ya, saya pernah berbicara di beberapa kementerian, saya bilang itu normatif selama tidak dijanjikan. Karena gratifikasi yang dijanjikan itu namanya suap. Tapi gratifikasi yang tidak dijanjikan itu namanya tahu diri berterima kasih. Betul enggak? Ya. Saya ingat betul, mungkin Anda enggak peduli kali, kalau saya peduli. Siapa petugas catatan sipil yang mengurus surat nikah anak saya punya datanya. Dan setiap Natal saya kirim sesuatu buat mereka. Itu bukan gratifikasi, itu terima kasih dari saya. Walaupun gak banyak orang yang peduli dengan itu. Ya, jangan kau mainkan tapi. Karena banyak kali orang karena faktor situasi, dia pakai caranya yang salah. Kondisi, itu bukan ukuran peluang yang dari Tuhan. Ya, enggak semua peluang itu benar kok Anda masuki. Saya kalau keluar kota, ya, salah satunya Medan, itu ada perusahaan representatif punya kawan. Jadi memang sudah ikat janji, setiap kali sentuh kota Medan, mau ke Perapat, mau kemana sekitarnya, saya tidak diperbolehkan menyewa kendaraan. Saya harus pakai perusahaan itu punya mobil. Jadi biasanya seminggu sebelum berangkat saya beritahu saya akan ada di Sumatera Utara, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, keliling sampai kemana, ke Karo, kemana. Udah disiapkan supirnya, mobilnya, dan saya mau nginep di mana, pokoknya supirnya udah diurus, dia mau nginepnya juga di mana. Tapi ini dia, memang oportunis ini driver. Hampir semua driver di Sumatera Utara oportunis. Itu dia masuk tipis-tipis. Tipis-tipis dia masuk. Ya. Masuk Perapat kemana, saya bilang, berani kau masuk ya. Pak Pendeta, kalau masuk kepalanya, masuknya badannya itu, katanya. Saya bilang, ini ngeri. Saya bilang, jangan sampai kepala masuk, ketinggalan aku di belakang. Saya bilang, tenang, udah biasa ini, katanya. Pokoknya peluang itu, masuk kepala, masuk semua. Satu kali di daerah Kabanjaya, apa di mana itu. Sepi memang daerah itu. Lampu merah jalan dia. Pas melek mata saya, merah itu. Belum merah kali itu Pak, katanya. Saya bilang belum merah kali pula. Ada lampu merah warna pink sekarang. Ya. Aduh, kondisi bukan ukuran peluang. Pak, kalau Tuhan percayakan Anda 10, 5 tahun, 17 tahun di bisnis yang sekarang Anda jalani, dan Anda lihat teman Anda dalam bisnis yang berbeda dan dia lebih maju hari ini, ingat, peluang dia bukan berarti peluangmu juga. Ya, Anda ingat ketika Tuhan bawa Abraham ke tanah Negeb, pas sampai di tanah Negeb, tanah itu lagi kekeringan, kelaparan luar biasa. Abraham berhenti sejenak di tanah itu, padahal di tanah itulah Tuhan bawa dia. Tapi dia noleh ke kanan, dia noleh ke kiri. Pas dia lihat pandangannya, tempat tetangga lebih bagus, namanya Mesir. Pindah dia ke Mesir. Tuhan gak bawa dia ke situ. Waktu dia mau pindah ke Mesir, dia janjian istrinya, dia bilang nanti kalau kita masuk ke sana, jangan bilang kau istriku, bilang saudara. Supaya kalau ada yang suka sama kau, nanti gak ribut sama aku. Memang agak aneh Abraham ini. Ya, entah macam mana mentalnya. Tapi kan kita jangan lupa ya, Abraham itu kan orang dari Ur Kasdim. Itu sebetulnya keturunan penyembah berhala itu. Anak aja udah biasa dia potong. Makanya waktu Abraham Ishak naik ke atas gunung, mau potong Ishak, saya kadang suka sebel ada pengkhotbah yang bilang begini, Anda bisa bayangkan saudara, Abraham naik ke atas gunung,
dengan air mata mau potong anaknya. Nggak nangis Abraham, siapa bilang Abraham nangis? Nggak nangis dia. Memang di budaya nenek moyangnya udah biasa potong anak buat persembahan dewa. Udah biasa. Bahkan ini bukan anak yang dia minta kok. Itu anak yang Tuhan janji. Dia udah gak berani minta anak. Udah expired. Ya. Tapi untuk urusan perut. Dia berani, dia bilang udahlah kau ngakui nanti saudara ya. Masuk dia. Dan hebatnya ini kan bukan berarti Abrahamnya doang yang ngaco nih kan. Berarti kan nenek-nenek ini cantik kali. Nenek cantik ini. Mungkin zaman itu Sarah pemersatu bangsa. Ya. Iya, sekarang ibu-ibu, banyak ibu-ibu di Instagram jadi pemersatu bangsa katanya. Ya. Pas masuk, bukan petugas imigrasi yang seneng. Raja kecil di situ yang seneng di Mesir. Sampai akhirnya dibalikin. Waktu dikembalikan ke Negeb, baru dia ingat. Setiap tanah yang Tuhan bawa dia tinggal, dia bangun mezbah. Waktu dia masuk ke Negeb, yang dia lakukan pertama adalah dia cek situasi, dia cek kondisi, dia lupa bangun mezbah. Waktu dia bangun mezbah itu, Anda kalau cek di kitab Kejadian, itu cuma beda satu pasal. Dari dia masuk Negeb, dia pindah ke Mesir, dia balik lagi ke Negeb, lalu kemudian beberapa paragraf Tuhan bikin dia jadi kaya raya di atas tanah Negeb. Baru kelanjutan ceritanya, ternaknya jadi sangat banyak, lahan untuk bagi makanan jadi sempit, dan sering terjadi pertengkaran antara karyawan ponakannya dengan karyawan dia. Waktu dia dibawa keluar dari Ur Kasdim mengikuti Tuhan, itu kan dia bawa ponakannya satu ini, namanya Lot. Tapi yang disayangkan, Lot hanya belajar metode bisnis dengan prinsip-prinsip bisnis, tapi Lot lupa siapa yang berkati tulangnya. Dia lupa. Dia lupa. Makanya ketika di atas tempat yang tinggi itu, Abraham bilang, kita ini kerabat, janganlah kita bertengkar. Tanah ini udah gak cukup buat kita berdua. Jadi sekarang sejauh mana matamu bisa memandang lahan yang baik, pilihlah itu. Bapak Ibu, Alkitab ditulis dalam budaya timur. Di dalam budaya timur, orang tua tempatnya di atas, tidak pernah di bawah. Yang tua harus memilih, bukan yang muda memilih. Tapi di dalam kondisi ini berbeda. Dia suruh Lot yang milih. Kau pilihlah yang kanan atau yang kiri. Kalau kau pilih yang kiri, nanti aku ambil yang kanan. Kalau kau ambil yang kanan, nanti aku pilih yang kiri. Pilihlah. Saudara, dalam budaya kuno ini aja nggak pantas. Ya. Yang tua itu betul-betul harus dituakan. Saya lupa lihat dia punya terah ini antara tulangnya atau bapak tuanya ini sebetulnya ini, si Abraham ini dengan Lot ya. Apalagi kalau tulang lebih parah kan. Ya. Ayah saya seluruhnya kakak beradik dia perempuan, dia laki-laki satu-satunya. Jadi semua keponakannya, wah ini tulang satu-satunya. Makanya dulu siapapun keluarga dari ini disebut bere ya, kalau di orang Batak ini, ponakan ini yang mau masuk ke Jakarta pasti lewat rumah kami. Padahal kakak adik ayah saya itu banyak yang lebih kaya dari kami. Tapi mereka sulit di tempat yang lain-lain karena makannya diatur. Kalau di rumah kami nggak pernah diatur makannya. Apalagi mereka yang dari huta-huta sana, itu kalau makan, sendok itu agak haram itu, pakai tangan. Tapi Anda harus bedakan antara orang Batak makan pakai tangan dan orang Sunda. Orang Sunda pakai tangan, itu pakai ujung tangan. Orang Batak dia goma, pam. Nah itu beda cakarnya beda. Kalau orang Sunda masih cakar merpati itu. Kalau orang Batak udah cakar lang itu dia pemahacam itu dia pakai begini makannya hanya di rumah kami. Jadi mereka lebih suka di rumah kami.
Ketika ayah saya sakit, mulai ngomel ibu saya, manalah itu, udah dinikahkan, dikasih pekerjaan, dulu disekolahkan semua, tak ada yang ingat. Saya bilang memang ada peraturannya harus ingat, Mak. Itu kan karena Bapak diberkati Tuhan bisa disekolahkan sama Bapak. Bapak diberkati relasi bisa mereka kerja. Sudahlah. Kemarin, ini papa saya udah gak ada sekian tahun lalu. Kemarin mau apa? Di orang Batak Natal gak penting, tahun baru Pak yang penting. Makanya gak heran saya kalau saya dapat undangan ibadah bona tahun. Itu ibadah tahun baru Pak. Itu bulan Maret. Jadi orang Batak Natal selesai tanggal 25, habis itu. Tapi tahun baru sampai Maret. Ya, ibadah bona tahun, poparan opungnya, opung-opung, ya kan? Wah, semua lah itu, ya. Tahun baru sakral. Tanggal 1. Wah, ini rahasia dapur ini. Cuman lucu memang kadang opung-opung boru Batak ini kadang-kadang agak unik ya. Dia hubungi saya, adik saya hubungin saya, dia bilang, "Bang, kami enggak ibadah di tempatmu ya tanggal 1. Karena tanggal 1 kemarin pas minggu kan. Terus kami ibadah lebih pagi di tempat lain. Ya lah udah gak apa-apa lah biar bisa istirahat. Bukan, mama mau kabur dulu biar gak datang bere-berenya. Saya bilang adik saya, enggak udah lupa kau tahun-tahun yang lalu? Apa Bang? Enggak datang tanggal 1 ponakannya diomonginnya. Sekarang tiba tanggal 1 mau pergi dia. Macam mananya? Ya. Dan betul, malamnya adik saya hubungin saya lagi. Bang, betul Bang. Apa yang betul? Enggak datang memang mereka hari ini. Tapi mereka kasih kabar, besok mereka datang semua katanya. Bilanglah mama kabur lagi ya. Ya, biar capek dia. Udah opung-opung masih kabur aja. Aduh. Kemampuan diri bukan tolak ukur sebagai restu Tuhan. Bukan karena kau bisa, jadi itu jatahmu. Belum tentu. Belum tentu. Berapa banyak sih orang yang menjadi kaya hari ini, tapi pendidikannya kurang. Pernah kau lihat itu? Dalam merencanakan segala sesuatu dalam hidup ini, jangan lupakan kemurahan Tuhan. Banyak orang yang menjadi kaya, mukanya gak pantas jadi orang kaya, itulah kemurahan Tuhan kan. Kau tengok mukanya kayaknya beda sama rekening ini kan gitu kan. Tapi kaya dia Tuhan bikin, kan begitu. Memang betul firman itu, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Iya. Mobil sama orangnya gak matching. Biasa itu. Ya, biasa. Kau memang tampilan bagus, tapi nyicil 5 juta sebulan pun setengah mati. Ini yang harus cash dia bayar, tapi ya gitulah. Muka juga ngepas, ya kan. Kadang minus. Ya. Belum lagi yang orang-orang sederhana, tapi istrinya cantik kali. Kadang kalau kau lihat itu ya Tuhan, siapakah yang dapat berkah, siapa yang dapat musibah di antara ini. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Kau bisa sampai hari ini, dengar ini. Di antara semua yang bangkrut-bangkrut di 2020, 2021, 2022, hari ini masih hidup kau. Tuhan kayaknya yang bikin. Tuhan yang sama udah nyampe duluan di 2023 sebelum kau masuk di tahun ini. Manusia diciptakan itu bukan hari kedua. Manusia diciptakan itu hari ke-6. Karena dari hari pertama sampai hari ke-5 Tuhan ciptakan apa yang diperlukan manusia. Sebelum masuk kau di 2023 ini, di antara mereka yang udah mati duluan di akhir 2022, kamu dan saya dibawa masuk Tuhan di 2023. Itu artinya sudah siap berkatmu sebelum kau masuk di tahun ini. Ya, nonton aja yang lucu-lucu di TV itu. Nggak usah terlalu banyak kau percaya berita-berita itu. Gelap 2023, hancur ekonomi dunia ini. Memang mau hancur dunia ini, kenapa rupanya?
Kan memang firman sudah bilang dunia menuju kehancurannya. Bukan di BSD ini tempat kau. Sehebat-hebatnya perumahan di Pik 2 dan Pantai Mutiara masih lebih indah Yerusalem baru. Siapa mau mati duluan? Yang terakhir, fokus Tuhan dalam hidup ini, itu Anda. Bukan pencapaianmu. Berapa banyak kau punya, berapa hebat kuasamu. Enggak peduli Tuhan itu. Yang Tuhan peduli, sikapmu menjalani hidup ini, yang membuat engkau jadi serupa dengan Dia. Itu yang penting. Karena yang masuk surga kan yang mirip Yesus. Ya. Kau pikir BCA priority bisa buka jalur ke surga? No. Di bandara memang kau dihormati. Ya. Punya bank priority, platinum. Di surga gak ada malaikat peduli sama itu. Gak ada yang peduli. Mirip Yesus gak kau punya kelakuan. Dan kita jadi mirip. Karena sikap kita yang selalu setuju dengan cara Tuhan menghadapi semuanya. Saya nggak bilang semua akan jadi jauh lebih baik di dunia ini 2023. Tapi ini yang saya percaya, kalau Anda setuju dengan cara Tuhan, Anda akan jadi lebih baik. Dan kalau kamu jadi lebih baik, keadaan yang tidak baik tidak bisa mempengaruhi hidupmu menjadi tidak baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terbatas mulut hamba-Mu bicara. Kiranya Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran ini. Sehingga kami gak jadi orang yang pasif dalam menjalankan hidup ini. Kami membuat rencana sebagaimana Tuhan memberkati pikiran kami. Dan tentunya setiap rencana yang kami persiapkan adalah untuk nama Tuhan dimuliakan. Gak ada yang lain. Karena di antara kami tidak ada yang menjadi pahlawannya di dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan saja. Bahkan Tuhan yang sudah percayakan anak, istri, cucu, menantu. Biarlah kalau kami masih hidup ini, sampai ending akhir usia kami boleh tetap jadi berkat. Buat keluarga besar kami, buat jemaat Tuhan yang menjadi rumah kami kedua, sehingga kami boleh mengimpartasi kebaikan Tuhan itu kepada banyak orang, yang Tuhan pertemukan dalam perjalanan hidup kami. Dan mulai hari ini, kami mau senantiasa bangun korban syukur di hadapan-Mu. Seperti Abraham dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Bukan sekedar mulut yang berkata syukur, tapi sikap benar dalam kami menjalani dan menghadapi situasi di depan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang disebut korban syukur tidak melulu menyanyi, tetapi ketika engkau berkata Tuhan itu baik, di saat situasimu dan kondisimu tidak baik-baik saja, itulah korban syukur. Korban syukur itu bukan sugesti. Ketika kita bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik, terima kasih. Ini bukan sugesti. Ini yang disebut korban adalah kita mengorbankan pikiran kita, mengorbankan logika kita. Karena pikiran dan logika kita bekerja ketika mata kita terbuka dan melihat situasi. Kemudian kita tidak memilih untuk mengatur segala sesuatunya sesuai situasi dan kondisi. Melainkan kita tetap menundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Karena itu disebut korban syukur. Kamu tetap jadi orang baik, kamu tetap murah hati di saat situasi kamu yang sulit. Karena itu kamu melakukan korban syukur. Enggak lagi keluar dari mulutmu, saya aja susah, gimana mau bantu yang susah? Saudaraku, susah itu perkara mental. Kalau kamu sibuk mikirin berkat orang lain, kamu susah.
Kalau kamu gak murah hati dan lihat orang lain yang lebih susah dari kamu lebih susah dari mereka. Karena itu, mari fokus pada apa yang Tuhan fokus. Ingat, Tuhan gak fokus dengan kekayaanmu, pencapaianmu, kekuasaanmu. Tuhan fokus dengan sikap hatimu. Karena dari hatimu engkau dikenal Tuhan. Bukan dari hartamu, bukan dari kekayaan, bukan dari kekuasaan. Hatimu, dari sana Tuhan kenal dirimu. Dan situasi kondisi yang kita sama-sama hadapi secara global hanyalah wadah untuk Anda dan saya melatih diri, melihat bahwa mujizat Tuhan masih ada. Untuk Anda dan saya melatih diri bahwa karakter Kristus di dalam diri kita lebih penting. Karena keserupaan seperti Dia adalah tujuan hidup Anda dan saya. Sehingga di mana nanti Dia ada, Anda dan saya juga ada di situ. Karena itu kami berkata, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, selamanya Engkau baik. Dan apa yang terjadi atas hidup kami mau perkatakan Tuhan itu baik. Dan kami perkatakan semuanya akan jadi baik karena memang dari awalnya Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari bersama katakan amin.